Dendam terbalaskan atau bahkan aura akan mendominasi kembali. Dan mari kita masuk ke Lane of Dawn. Berikan tepuk tangannya MPL Arena. Let's go. Misi balas dendam Onyx. Apakah akan terjadi di game pertama kita di match kedua? Karena kita udah melihat pergerakan dari Kiboy yang sudah mulai mengganggu ke arah Fan. Namun Hai berhasil untuk mengcover hal tersebut. Tidak akan terlalu memberikan space banyak ke arah seorang Kiboy. Ya, jadi early gamenya benar-benar lebih safe, lebih secure juga untuk kedua belah tim. Aura Fire memaksimalkan 2 orang langsung, mid laner dan EXP lain di bagian XP juga. Dan untuk sekarang bahkan coba untuk melakukan engage di early game. Namun ingat, early game benar-benar Onyx harus lebih mencoba untuk mengedepankan rotasi. Karena kalau misalkan mereka kalah rotasi sedikit aja, bakal jadi bahaya. Wow, ternyata akan Kastin akan menjadi first blood. Walasitan first blood di tangan dari Killa Sans. Sans dengan Breath of the Ocean, Petrify pun sudah digunakan. Apalagi dengan emblemnya, dia bawa Lethal Ignition. Jadi dia bakal punya yang namanya Adaptive Damage dalam efek burn. Dan Kairi itu pun tadi belum Shadow Kill loh. Ingat, ini yang paling penting. Iya. Kairi ganking belum menggunakan Shadow Kill-nya dan dia juga menggunakan Lethal Ignition. Ya dan bahkan mungkin Sin tidak expect kalau Kiboy ternyata tidak melakukan recall. Hampir saja didapatkan tapi Shadow Kill-nya berkeluar seperti kata Profesor KB terhormat. Ya. Sin-nya diganyang untuk kedua kali, dimakan, ditelan bulat-bulat. Bahkan para pasukan dari Onyx, mereka kali ini yang melakukan dominasi di arah laning-nya. Jungle-nya juga dimakan satu persatu. Dan ini akan ada terjadi perebutan harusnya antara Fan dan juga Kairi. Dan sementara dengan adanya objektif turtle yang sudah mulai muncul, Boots sudah mulai bergerak juga melakukan cutting sehingga memberikan distraction dan membuka map untuk pemain-pemain dari Onyx. Sementara Kiboy masih dengan tugasnya sama. Meskipun dia belum dapetin Primal War, tapi keberadaannya sangat amat mengganggu pemain-pemain dari Aura. Oke, ini dia objektif netral yang mungkin tadi disebutkan, tapi lihat Rough Wave menutup hari dari sosok seorang Hai. Maka coba dihilangkan begitu saja. Fan masih coba untuk menahan retribution-nya. Tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan di depan sana akhirnya didapatkan tanpa ada retribution. Tapi Kiboy membuat sosok Fan ini kesulitan untuk bisa masuk ke dalam turtle. Dan biasanya dengan adanya seorang Hayabusa, perebutan di turtle yang pertama mungkin tidak diuntungkan oleh seorang Hayabusa. Tapi ini berbanding terbalik, Profesor. Aku lebih fokus ke arah rotasinya Kairi tadi. Karena Kairi kan startnya dari orange buff. Harusnya dia di menit yang kedua bakal amanin orange buff duluan. Tapi enggak, dia orange buffnya didiemin dulu, dia ambil purple buffnya. Dibandingkan Fan nanti tiba-tiba ngelakuin rotasi untuk melakukan invasi jungle. Dan dia sekarang purple buffnya tetap aman. Oke, tapi lihat Fan masih mau lebih. Mundur ke arah belakang, tidak ada puncher kali ini di arah top lane. Kairi menggerogoti para pasukan dari Aura Fire. Lihat, ini permainan Kairi early game-nya. Dia tahu dia akan kalah dengan power of Lancelot. Jadi dia benar-benar mainin power of ganking-nya, Profesor. Dan bahkan mirroring yang nggak lepas sama sekali. Lihat yang dilakukan sama Sans dan juga Kiboy. Dia benar-benar membuka informasi di mana Fan berada. Dan ini sekarang benar-benar jadi ketutup. Fan nggak bisa ngelakuin invasi, levelnya ketinggalan. Dan kalau kita lihat dari Kabuki, dia yang akan jadi next target seharusnya, Momo. Iya, tapi Kiboy Oke, langsung coba dipaksa. Dengan adanya onward dikeluarkan Kabuki masih coba untuk bertahan. Tapi Hai, standby position Sans. Lihat, dia ngebuka badannya aja Momo-chan. Dia nunjukin kehadirannya. Dia membuat presence-nya sangat menakutkan di belakang sana. seakan-akan jadi ancaman ya. Iya. Padahal belum tentu jadi Dia cuma, ancaman. Dia cuma, hai. Iya. Dia cuma hai karena dia hai. Salah dong. Ya mau bagaimanapun sekarang mirrornya benar-benar terjadi dan Fan Iya. mau nggak mau dia retributionnya bahkan digunakan sebelum team fight terjadi Cimomo. Karena inilah pressure, penekanan dari segi area jungle karena scene-nya udah benar-benar dihancurkan dari awal. Screening yang dilakukan sama Onyx yang aku bisa bilang mereka benar-benar nggak kasih space sama sekali dan bahkan Aura nggak bisa terlalu berbuat banyak karena kalau mereka overcommit pun mereka terlalu mungkin bisa dibilang terlalu mengambil keputusan yang salah, terlalu memaksakan team fight atau skirmish. Ini malah seakan-akan Onyx yang berhasil baitnya terjadi gitu loh Ya untuk bahkan Aura Fire. kayaknya Onyx nggak mau skirmish, dia cuma kayak mau nukerin skill-skill aja. Mereka cuma mau barter aja skillnya. Lihat flicker keluar udah. Mereka disengage. Udah dia disengage kenapa? Karena yang akan dituju adalah turtle-nya. Lihat cewek di pasar Rough Wave menutup Hai kembali. Masih coba bisa selamat tapi nampaknya tidak terlalu lama. Saat kali ini terperangkap. Masih ada Rough Wave-nya. Tapi adu retribusi akan coba terjadi. Kiboy standby on position. Para pasukan dari Onyx masuk dengan adanya Cochero. Depan
Fun berhasil take over Retribution atas seorang Kyrie. Tapi di sana para pasukan dari Onyx seperti biasa, mereka akan menukar trade. Boots masuk ke dalam. Aran, where are you going? Bertahan begitu saja tapi tidak terlalu lama karena cewek masih masuk lebih dalam dan Sans is coming. Lihat, Rika dikeluarkan Sans. Mereka selalu ketika pertukaran objektif tidak berhasil, mereka mau trading yang lebih. Point kill, mereka nggak mau pulang dengan tangan kosong. Dan kayaknya aku udah mulai mengerti kenapa dari tadi Kyrie rotasinya ke arah XP Lane. Karena dia mau menangin match up XP Lane-nya dulu, baru Boots-nya rotasi. Oke, tapi di sana lihat Shadow Kill. Dibalas dengan Shadow Kill dan Sin masih bisa menyelamatkan dirinya. Berbat darah terakhir, Sakaratul Maut. Tapi Boots lagi-lagi menjadi tembok sangat besar untuk Fun bisa masuk ke dalam backline dari Onyx. Fun kali ini dengan Lancelot-nya yang dilihat akan dibuat garuk-garuk. Kenapa? Karena biasanya dia pakai Lancelot walaupun under sedikit. Itu nggak masalah. Masih bisa dikejar dengan farming dual lane. Iya, dan banget Sans. Wow, hampir saja Momo-chan. Hampir. Masih bisa survive. Tapi Boots, ini kayak seakan-akan semua pemain dari Onyx mereka punya misinya mereka masing-masing gitu. Ya, karena balik lagi Boots cuma jalanin landingnya aja, dipotong sebanyak mungkin biar Aura Fire perlu mengurus satu landing pentingnya. Dan buat sekarang Fire Missile nggak bakal bisa berimpact banyak sebelum nantinya mungkin Dominance Ice atau bahkan si Halberd dimilikin sama Aran. Boots bener-bener powerful banget di lini depan, apalagi kalau seandainya nanti Oracle-nya udah ready. Dan untuk sekarang Sans, dia tanpa ultimate aja masih ngecamp hanya untuk mencari informasi sebanyak mungkin di mana Aura Fire berada. Alright, tapi lihat berhasil mendapatkan Keyboy, ditangkap begitu saja. Dan bahkan di depan sana, Hai akan coba ditelan bulat-bulat. Lagi-lagi Sans menenggelamkan roamer dari Aura Fire. Sang naga ditarik mundur, konsel game terjadi, pelasi dua, Frost Kapoke. Nampaknya mencoba untuk memaksakan team fight. Keyboy, Sakaratul Maut dan juga cewek. Hampir saja terpikau, tapi damage yang masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Onyx dengan dominasi 0-8. Aura Fire belum pecah telur. Ini Sans sudah kayak satpam sih jagain di depan. Gak boleh ada yang lewat. Dia yang malangin semua pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan kita ngelihat Sans aja gak terlalu yang overcommit juga, Be. Iya, tapi kalau aku mungkin sedikit melihat tadi item pemilihannya dari Aran, first itemnya langsung menuju ke Ice Queen One. Entah kenapa di sini yang dibutuhkan sama Aran adalah satu buah si Halberd dan dodge yang begitu indah dari Keyboy. Dengan onwardnya dia menghindari satu gerakan Tyrant Rage yang begitu mematikan. Iya, padahal mereka butuh gimana caranya memotong regen dari seorang Boots. Oke, kembali Fun take over Turtle, tapi memang itu jawabannya. Dengan satu momen kill atas Keyboy, para pasukan dari Onyx mereka tidak bisa melakukan trading lebih. Tidak ada Keyboy di sana, tidak ada point kill yang didapatkan lebih dari Hai dan juga Aran. Tapi dibalik itu semua Shadow Kill. Untungnya masih terbagi dua dengan adanya Orange Buff, karena kalau tidak Fun bisa termakan Momo-chan. Iya, akhirnya pecah telur juga berkat satu poin kill yang didapatkan Fun ke arah seorang Keyboy. Ya, tapi kalau misalkan tadi pas lagi Turtle, aku malah fokusnya dari killnya Boots ke arah Aran. Itu yang tadi aku sempat mention, Cimomo. Bahwa dia perlu banget untuk menghentikan regen HP dari Uranusnya. Masalahnya dia lebih berfokus untuk gimana ngasih slow effect Iya, slow dengan adanya effect. Fire Missile. Padahal kita tahu Boots dari Uranus dari seorang Boots ini udah level 10, udah makanin banyak banget landing. Dan bahkan dengan adanya pasif yang dapetin sama Boots, dia kan pede banget untuk jadi sandbag buat pemain-pemain Onyx. Ya ini bakal bener-bener stack 20 maksimal untuk Uranusnya. Betul. Gak bakal bisa kepotong pakai efek life drain. Dan untuk sekarang dari komposisi item atau komponen itemnya Aura Fire masih terlalu jauh untuk mendapatkan Dominance Ice. Even itu Hai sendiri fokusnya ke Silent Rope. Karena memang Sans 305 dia bebas banget untuk mendeliver damage ke siapapun. Mau itu frontliner, mau itu backliner, apalagi backliner ya. Langsung di Petrify bisa hilang. Bener, kalau menurut aku sih sebenarnya cukup masuk akal ya untuk Hai sendiri bikin ke arah Silent Rope terlebih dahulu. Tapi Aran. Tapi nampaknya di sana ada Kabuki di belakang akan coba ditunggu oleh Sasten, berhasil mendapatkan Aran. Tyrant Rage gagal, Petrify Saturday. Langsung ada Rebel One, tapi cewek, one last hit, Kabuki. Blessing duetnya gagal mendapatkan cewek. Out of nowhere, flicker telah digunakan. Kali ini tidak ada Shadow Kill kembali. Tapi Fun masih coba untuk berdansa. Fun versus everybody. Mampukah dia kabur dari jeratan Sang Raja Langit? Sementara Boots tidak akan memberikan kesempatan begitu banyak ke arah Fun, Wah, masih ada Fun. puncture. Lihat dia bener-bener bermain dengan puncture-nya dan Gila. gak masalah untuk Fun karena balik lagi secara level dia masih keep up. Dia bahkan hanya satu kali tumbang dan buat sekarang Kyrie yang mungkin akan berfokus untuk Lord-nya. Oh my god. Bahkan dia tetap tahan retribution-nya. What a play from Fun dalam under kondisi seperti ini dan dia masih coba hampir men-take over Lord.
Kita harus akui permainan dari Fan ini harus benar-benar dibekuk dan akhirnya Fan dipanis. Karena para pasukan dari Aura Fire pun gak bisa menjemput. Gak ada coverisasi Momochan. Wah. Fan, dia bermain seorang diri. Dia mencoba untuk sebenarnya melakukan kontes tadi, tapi karena dia tahu udah terlalu terlambat untuk seorang Fan memencet Retribution, mau nggak mau dia harus mundur. Ya mau bagaimanapun inilah dia, hero power dari Fan slotnya sendiri. Iya. Dan untuk sekarang dia yang dapetin point kill, hampir dapetin Lord, tapi memang secara paksa. Karena mau nggak mau Onyx bakal punish balik ketika nggak ada puncture untuk Lancelotnya. Iya. Alright, tapi kali ini Keyboy gagal mendapatkan aran. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk merobohkan best turret satu persatu. Dengan kesabaran yang mereka miliki dan bahkan Keyboy harus diingat Momochan, dia punya flicker. Iya, punya flicker, punya immortal bahkan, Ji. Jadi ketika dia tumbang terkena turret damage, aku rasa itu bukan jadi satu masalah. Karena damage-nya tentunya akan dibantu dengan adanya keberadaan dari Sans, Kairi dan juga cewek. Oke, Purify Gaming telah dikeluarkan. Aran menjadi korban. Akan coba Purify! dikeluarkan Espera Garabel, tapi lihat Sin! Yang menjadi target utama lagi, lihat Sin udah dimakan 3 kali. Benar-benar menjadi target utama dari para pasukan Aura Fire. Kalau mereka mau mengincar, mereka selalu mengincar Sin. Tapi kenapa Hai yang lebih banyak tumbangnya? Karena Hai yang datang. Jadi mereka akan makan Hai dan juga makan Sin. Mereka tidak harus fokus ke Aran. Gak usah capek-capek makan Kabuki, cari Fan. Tapi gimana caranya? Mereka nggak punya frontliner dan juga adanya magical damage. Aran cuma dengan adanya Blood Insanity tidak bisa membuat apapun. Shadow kill akan terjadi. Menuju ke arah belakang. Kehilangan Hai. Dan bahkan hampir kehilangan Kabuki juga. Para pasukan Onyx mereka bermain di dalam base turret dari Aura Fire. Iya, dan bahkan lihat Sans. Begitu percaya diri dengan keunggulan yang dibawakan oleh Onyx. 11.000 net worth perbedaan, Be. Wah 15 ini ke 12. bakal ditabrak terus sih karena untuk sekarang Onyx mereka hanya bisa melakukan engage. Kalau Aura Fire keluar mereka bakal dimakan, serba salah juga. Dan menunggu Lord masih lumayan lama jadi mereka mau punish terus pemain dari Aura Fire. Oh, my cewek. God, Fan hampir saja dimakan bersama dengan cewek kali ini. Sans harus mundur mau tidak mau. Tapi lihat cewek udah kuat kembali Momochan. Sebelum itu para pasukan dari Onyx mereka mencoba divide. Remo Wolf dikeluarkan Keyboy. Oh hanya jaga-jaga nampaknya. Iya, dia mau tambahan shield biar setidaknya dia nggak tumpang secara instan oleh damage yang udah mulai berasa juga nih dari Aura Fire. Masalahnya sampai sekarang masih belum ada efek dominance Icy Halberd atau bahkan Iya, Necklace Be. of Durance. Gak ada yang menghentikan Regen dari sang Sandbag Boots. Lihat Bootsnya di depan, Wah. cuma pakai Ionic Age ya kan. Udah dia bakal full senyum banget sih. Dia cuma- Nerima semua damage, Aha. dia full dari stack 20-nya. Iya. Regennya akan selalu bertambah karena sesaat lagi dia bakal level 15. Dia nggak tumbang, ya kan. Dia cuma perlu mempertahankan stack yang dia punya. Gimana mau ditumbangin, gak ada yang Gak bisa ada, Be. menghentikan regennya dia. Gak ada yang motong, gak ada yang motong. Wah ini berat banget untuk Aura Fire. Dan Onyx inilah yang mereka inginkan. Team fight di luar area high ground. Daripada ambil resiko, mereka bakal all in di sini. Tapi Oke Hai, lihat di depan sana bakal coba dimakan. Hai Immortality yang pecah. Tapi Bolt Sony Sin lagi-lagi gak bisa deliver damage. Rough wave-nya kedua belah pihak untuk defensif. Tapi Fan masih bertahan. Aran Viragara Bolt-nya sudah pecah. Masih ada Immortality tapi itu tidak akan cukup. Tapi Fan, what are you doing? Masuk terlalu dalam dan dia akan coba di-commit untuk Petrify. Gak berhasil mendapatkan Fan dan bahkan Blazing Red from Kabuki. Mencoba untuk menutup cewek. Dan one last hit. Kabuki ter-take down. Di belakang sana ada Katina suara Kairi. Wipe out. Sang Raja Langit berhasil menarik mundur. Dan menjatuhkan Aura Fire dari langitnya. Aura Fire yang apinya begitu mudah untuk dipadamkan di game yang pertama oleh